Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Lihatlah Ling Hao. Dia diseret oleh Ye Chen, dan dia bergerak ke atas dan ke bawah, kiri dan kanan, dan timur dan barat dengan kecepatan penuh. Ling Hao pun tak sadarkan diri. Di bawah, sebagian besar anak-anak dari keluarga Tianzong menggosok alis mereka, dan mereka terpesona melihat pertarungan itu. Ye Chen turun, berhenti tiba-tiba. Samar-samar, ruang tempat mereka berada sedikit terdistorsi, dan leluhur Tianzong dengan jelas melihat bahwa jiwa Ling Hao hampir keluar dari tubuh. Bagaimanapun, Ye Chen melepaskan Ling Hao, dan Ling Hao dalam keadaan pemisahan jiwa sementara, seluruh terpesona akan kemampuan Ye Chen. Pria bertopeng menang dengan cara yang aneh, tanpa membiarkan keluarga Tianzong kehilangan terlalu banyak muka. Di bawah, anak-anak dari keluarga Tianzong telah menangkap Ling Hao. Segera, Ling Hao bangun dari keadaan pemisahan jiwa, dan sebelum dia bernapas, dia muntah darah. Qin Yu peringkat ke-50, itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Setelah keheningan, leluhur Tianzong tersenyum ringan. Teman kecil, bisakah kamu datang ke hutan bambuku untuk bicara? Leluhur Tianzong memandang Ye Chen dengan tatapan ramah dan lembut. Identitasnya, sebagai hanya di tahap spiritual membuat Chu Tianzhen cukup terkejut. Ye Chen bergumam, meskipun aku benar-benar ingin pergi sekarang dengan bantuan susunan teleportasi, Ye Chen mengangguk. Itu adalah leluhur sejati keluarga besar Tianzong. Keduanya pergi satu demi satu dan menuju ke hutan bambu kecil leluhur Tianzong. Orang tua ini, Ye Chen mengerutkan kening lebih dari sekali setelah leluhur Tianzong. Karena Ye Chen merasa leluhur Tianzong bermasalah. Meskipun dia luar biasa, dia kacau dan kuat. Napasnya tidak stabil, terkadang kuat, dan terkadang sangat lemah. Dia tidak akan menderita cedera seperti itu juga. Ye Chen bergumam di dalam hatinya, tetapi tidak berani melihat jiwa leluhur Tianzong dengan mata roda abadi, karena ini adalah dunia kultivator, dan melihat jiwa para tetua adalah penghindaran besar. Setelah memasuki hutan bambu kecil, Ye Chen mulai melihat sekeliling. Hutan bambu kecil terlihat seperti hutan bambu kecil biasa, tetapi misteri di dalamnya dapat diperdalam. Ada banyak formasi spiritual yang tersembunyi di dalamnya, dan medannya terletak di langit. Matahari dan bulan dapat diekstraksi dari atas, dan tanah dapat dikumpulkan dari bawah. Energi adalah tanah suci yang langka untuk budidaya. Leluhur Tianzong berkata, teman kecil, bisakah kamu memberitahuku siapa gurumu? Tepat setelah duduk, leluhur Tianzong menatap Ye Chen sambil tersenyum. Ini, Ye Chen ingin memberitahu leluhur Tianzong, tetapi masih tahan dengan itu. Pada saat ini, Ye Chen dianggap sebagai Qin Yu. Secara alami, Ye Chen tidak bisa mengatakan Chu Xuan sebagai gurunya, tapi Ye Chen bukan Qin Yu, tentu saja tidak tahu siapa guru Qin Yu, jadi jawaban ini agak kusut. Ye Chen berkata, tetua, guruku melarang memberitahu pada siapapun siapa dirinya. Bagaimanapun, Ye Chen menarik alasan yang bukan alasan. Aku bisa mengerti, leluhur Tianzong mencubit janggutnya dan tertawa. Perlu dicatat bahwa Taois haruslah orang dengan Taoisme yang mendalam, jika tidak, dia akan mengajarimu bakat muda seperti itu. Benar saja, leluhur Tianzong tersenyum dan bertanya, tapi saya tidak tahu apakah teman kecil sudah mendapatkan seorang istri. Menikah dengan seorang istri. Ye Chen membeku, tapi segera kepalanya bergetar seperti mainan, tidak.
Leluhur Tianzong berkata, lalu bagaimana Anda melihat cucuku Zian dan Yun-er? Dipahami. Begitu kata ini keluar, Ye Chen segera mengerti maksud leluhur Tianzong memanggilnya. Ini untuk menjodohkan dengan kedua cucunya. Setelah memikirkannya, Ye Chen juga mengerti maksudnya, leluhur Tianzong tidak hanya menghargai kekuatannya, tetapi juga guru di belakang Qin Yu, yang bisa mengajar murid seperti itu, tentu saja bukan orang biasa. Ye Chen juga memikirkan situasi keluarga Tianzong saat ini, dan dia membutuhkan aliansi dengan Istana Haus Darah, dan kekuatan di belakang Qin Yu jelas merupakan pilihan yang sangat baik. Ye Chen memahami bahwa pernikahan politik di antara para kultivator besar sering terjadi. Di seberangnya, leluhur Tianzong melihat Ye Chen mengerang, tetapi tidak peduli, masih menunggu jawaban Ye Chen. Senior, terima kasih atas penghargaan Anda, tetapi guru saya telah memilih calon istri untuk saya. Ye Chen sedikit tersenyum. Begitu kata ini keluar, leluhur Tianzong tidak bisa menahan nafas, matanya redup, dan ada sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Jadi, aku sembrono. Leluhur Tianzong dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya dan menghela nafas lagi. Di sini, mata Ye Chen tanpa sadar membeku sedikit, dan setelah kembali normal, dia mengerutkan bibirnya dan bertanya ragu-ragu, "Senior, apakah Anda mengalami cedera luka dalam?" Setelah mendengar itu, leluhur Tianzong tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut, "Kamu tahu?" Ye Chen bertanya, "Saya tahu karena, saya juga pernah menderita cedera luka dalam." Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, leluhur Tianzong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen. Setelah menyapu, kata-kata itu sangat diucapkan, "Apa kamu mengatakan bahwa cedera luka dalam bisa disembuhkan?" Tentu saja. Ye Chen tersenyum, memperlihatkan dua baris gigi putih, meskipun cedera luka dalam sangat buruk, itu tidak dapat disembuhkan. Tiba-tiba, leluhur Tianzong tiba-tiba bangkit, memegang lengan Ye Chen dengan kedua tangan, dan emosinya sangat gelisah. Dia menatap Ye Chen dengan ekspresi harapan, "Bisakah kamu tahu cara menyembuhkan luka dalam?" Ye Chen akhirnya mengatakan rahasianya, bukan karena hal lain, hanya karena Ye Chen tidak ingin kakek tua yang ramah itu mati begitu cepat. Mata leluhur-leluhur Tianzong memancarkan pandangan yang tidak jelas dan mengerang sejenak, dan kemudian merasakan terbangun seperti mimpi, seolah-olah telah menemukan semacam misteri. Tapi segera, leluhur Tianzong menghela nafas tanpa daya, "Dalam kondisi saya saat ini dan dalam kultivasi saya saat ini, tidak mungkin untuk menarik petaka guntur surgawi." Ye Chen berkata, "Anda tidak perlu menarik petaka guntur surgawi, tapi aku memiliki guntur langit." Ye Chen tersenyum sedikit dan hatinya bergerak, dan guntur langit hitam muncul di telapak tangannya. Suara menusuk dan menusuk, memberi orang semacam jantung berdebar. "Kamu memiliki guntur langit." Rupanya, leluhur Tianzong tidak mengharapkan ini, dan matanya terkejut. Tentu saja, dapat dilihat bahwa guntur langit ini membawa kekuatan petaka guntur surgawi. Itu seharusnya menjadi petir yang tersisa di tubuhmu ketika kamu melewati petaka guntur surgawi, melewati darahmu. "Ini untuk Anda gunakan," leluhur Tianzong berkata, mata redup mulai mekar, dan napasnya gelisah. "Karena gunturmu berasal dari petaka guntur surgawi, itu berarti, dapat menyembuhkan cederaku." "Iya." Ye Chen menyeringai, "Cedera luka dalam bisa sembuh, luar biasa." Leluhur Tianzong memohon, "Teman kecilku, bantu aku menyembuhkan cedera luka dalamku,
Aku bersedia membayar berapapun harganya. Leluhur Tianzong menekan suasana hatinya yang bersemangat dan menatap Ye Chen dengan ekspresi harapan. Bocah bertopeng ini adalah penyelamatnya. Ye Chen berkata, aku akan menyembuhkan Anda, dan tentu saja saya akan membantu senior. Ye Chen tersenyum. Ye Chen tahu leluhur Tianzong saat ini. Dia adalah satu-satunya kultivator tahap Heavenly Immortal di keluarga Tianzong, tetapi dia menerima cedera. Jika tidak demikian, kuil Haus Darah tidak akan begitu berani menyerang. Ye Chen dapat berpikir bahwa jika leluhur Tianzong tidak dapat pulih, dia mungkin akan jatuh kultivasinya, atau dia mungkin membahayakan umurnya karena cedera luka dalam. Jika dia meninggal, kekuatan keluarga Tianzong akan hancur. Diikuti oleh kuil Haus Darah, konsekuensinya tidak sulit dibayangkan. Leluhur Tianzong berkata, apakah aku perlu menyiapkan sesuatu? Pil, atau tanaman roh atau semacamnya. Di sini, mungkin dia terlalu bersemangat, sebagai yang telah hidup selama ratusan tahun sedikit panik. Ye Chen berkata, tidak, tutup saja mata Anda senior. Ye Chen tertawa. Tentu saja, bukan masalah besar untuk tetap membuka mata. Lalu sekarang, oke kita mulai. Ye Chen sudah mengeluarkan petir. Tentu saja, tepat ketika Ye Chen hendak membungkus petir ke leluhur Tianzong, seluruh pegunungan dari keluarga Tianzong bergetar hebat. Boom! Gemuruh. Segera, raungan langit yang terus-menerus membombardir kantong keluarga Tianzong. Kuil Haus Darah, leluhur Tianzong tiba-tiba berdiri, dan di matanya yang redup, kilatan dingin melintas, membunuh, dan mungkin juga pembunuh ini, yang menyebabkan darah meluap dari sudut mulutnya. Segera, Chu Tianzhen, kepala keluarga Tianzong, dan banyak tetua keluarga Tianzong datang ke hutan bambu kecil, dan wajahnya suram. Berapa banyak yang telah datang menyerang dari istana Haus Darah? Leluhur Tianzong bertanya. Chu Tianzhen berkata, ada 40 orang kuat. Chu Tianzhen berkata dengan tergesa-gesa. Apakah ini untuk menelan keluarga Tianzong saya dalam satu tarikan napas? Leluhur Tianzong mencibir dengan dingin. Ini adalah keterampilan yang hebat sehingga saya dapat menemukannya di sini. Ini meremehkan kuil Haus Darah. Ayah, mundur. Chu Tianzhen berkata tanpa daya. Chu Tianzhen sangat menyadari situasi keluarga Tianzong saat ini, dan keadaan leluhur Tianzong saat ini, bukan untuk mengatakan bahwa itu menunjukkan puncak kekuatan tempur, saya khawatir bahkan kekuatan tempur. Keluarga tidak memiliki leluhur Tianzong, dan sangat sulit untuk bersaing dengan Aula Haus Darah. Berapa lama arai pembatas akan bertahan dari serangan? Hingga 3 jam. Tunggu sebentar, leluhur Tianzong menarik napas berat dan berbalik untuk melihat Ye Chen. Teman kecil, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkanku? Waktunya cukup, sebelum arai pembatas hancur, Ye Chen berkata kepada Chu Tianzhen bahwa mereka sedikit terkejut, tidak tahu apa yang dia katakan kepada leluhurnya Tianzong. Oke, leluhur Tianzong berbisik, lalu berbalik tiba-tiba, dan meletakkan telapak tangan di bahu Chu Tianzhen. Kau secara pribadi bertanggung jawab untuk melindungi arai formasi pertahanan gunung, dan tinggal di keluarga Tianzong dengan segala cara. Ayah, ini. Leluhur Tianzong berkata, teman kecil ini dapat menyembuhkan luka dalamku, karena suatu alasan, aku akan membicarakannya setelah krisis ini. Leluhur Tianzong langsung menyela kata-kata Chu Tianzhen. Bisakah dia menyembuhkan cedera luka dalam? Chu Tianzhen terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Chen dengan topeng hantu. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi,
mereka tahu bahwa keluarga Tianzong dalam krisis. Teman kecil, jika keluarga Tianzong saya bisa selamat dari krisis, keluarga Tianzong tidak akan pernah melupakannya. Chu Tianzhen semua orang memberi hormat pada Ye Chen, dan kemudian dengan cepat meninggalkan hutan bambu. Boom! Gemuruh. Tepat setelah beberapa orang pergi, seluruh gunung gemetar lagi, dan pengepungan penjaga gunung yang besar juga diserang dengan sengit. Temanku, kumohon sembuhkan, leluhur Tianzong sedang duduk di tanah dengan lutut disilangkan. Serahkan padaku. Ye Chen mengorbankan petir lagi dan segera petir membungkus leluhur Tianzong. Pada saat ini, Ye Chen juga samar-samar membuka mata roda abadi, yang sepertinya bisa melewati leluhur Tianzong. Lihat celah di kedalaman jiwanya. Ini menusuk. Ini menusuk. Segera, petir menutupi tubuh leluhur Tianzong, tidak hanya daging, tetapi juga jiwa, terutama celah dalam jiwa titik cedera, yang mendapat perhatian khusus dari petir. Saat memanipulasi petir, Ye Chen juga menggunakan jurus pemurnian jiwa untuk memurnikan jiwa leluhur Tianzong, dengan cara seperti itu tentu akan mempercepat proses. Yang membuat leluhur Tianzong menghela nafas kesakitan dan kesedihan. Wajah tua itu langsung pucat, dan ada keringat dingin di dahinya. Teman kecil, sepertinya kamu bukan Qin Yu. Untuk mengalihkan perhatian, leluhur Tianzong mencari topik seperti itu, sepasang mata tua, menatap Ye Chen cukup dalam. Ye Chen berkata, bagaimana senior mengatakan bahwa saya bukan Qin Yu? Ye Chen tersenyum sambil memanipulasi petir. Leluhur Tianzong berkata, karena petir dan jurus 6 nadi yang dikeluarkan melawan Ling Hao, sejauh yang saya tahu, di seluruh dataran Chu, hanya murid sekte Heng Yue bernama Ye Chen memiliki yang kekuatan seperti itu. Ini seharusnya bukan kebetulan. Setelah mendengarkan leluhur Tianzong, Ye Chen tersenyum. Sepertinya saya meremehkan jaringan informasi keluarga Tianzong, dan bahkan dapat meluas ke utara dataran Chu. Leluhur Tianzong berkata, apakah kamu benar-benar Ye Chen? Mengkonfirmasi spekulasinya, leluhur Tianzong memandang Ye Chen dengan heran, begitu banyak sehingga dia melupakan rasa sakit di tubuhnya. Ya saya Ye Chen. Bagaimana itu mungkin? Leluhur Tianzong bertanya dengan tergesa-gesa. Sejauh yang saya tahu, Anda sudah mati dan mayatnya dicuri malam itu. Ini kehendak alam. Ye Chen hanya tersenyum sedikit, tetapi tidak mengatakan rahasia kutukan mata roda abadi bisa hidup lagi. Pantas. Leluhur Tianzong tersenyum tak berdaya. Tidak heran kamu bisa mengalahkan Ling Hao dengan mudah. Tidak heran Anda bisa memenangkan kompetisi 3 keluarga dan menghabisi keluarga Yuan seorang diri. Ye Chen berkata, senior semua orang bilang aku iblis, bagaimana menurutmu tentang keadilan dan iblis? Kata Ye Chen sambil melihat leluhur Tianzong. Leluhur Tianzong tersenyum lembut. Jika Anda benar-benar membiarkan saya mengatakan, di dunia di mana yang kuat dihormati, yang lemah tidak punya hak untuk berbicara. Kebetulan pandangan saya sama dengan senior. Ye Chen menyeringai. Leluhur Tianzong berkata, ketika hari itu, kamu dikepung ratusan orang berbagai faksi, aku mendengar banyak tentang ketika penyerangan kejam terhadap Anda, teman kecil, ini adalah kekejaman kenyataan. Tapi jika kau kuat, tidak ada yang berani mengatakan bahwa kau adalah iblis, ini adalah aturan kekejaman, kau hanya bisa melangkah demi selangkah ke atas dan membuat aturan sendiri dan menjadi kuat. Ye Chen berkata, jadi, saya akan bekerja lebih keras untuk lebih kuat dan, identitas asli saya, meminta senior untuk membantu saya merahasiakannya.
Itu tentu saja pasti, leluhur Tianzong tersenyum dan berkata dengan tulus, kamu adalah penyelamat dari keluarga Tianzong saya. Orang tua ini berhutang banyak padamu, dan keluarga Tianzong berhutang banyak padamu. Di masa depan jika terjadi sesuatu seperti kematianmu sebelumnya, jika ada tempat untuk orang tua ini membantu, keluarga Tianzong akan membantumu sepenuhnya. Akan membantumu.